Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani bersuara, tajam argumentasinya. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat dan terima kasih atas waktunya. Saya Putri Intan Nur Fauzia selaku pembicara pertama dari tim Pro menyatakan bahwasannya saya mendukung penuh dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesali keberadaan bimbel yang mengklaim siswa yang masuk perguruan tinggi negeri itu berkat mereka. Mosi ini mencerminkan bahwa pandangan terhadap bimbel dianggap terlalu berlebihan. Bimbel sejatinya adalah singkatan dari bimbingan belajar yang berarti suatu lembaga yang memberikan bantuan tambahan kepada para siswa demi melanjutkan proses pembelajaran dan pemahaman materi mereka. Keberadaan bimbel yang mengklaim siswa yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri berkat mereka menciptakan persepsi yang terlalu sempit dan mengkesampingkan faktor lainnya yang telah berkontribusi demi memasuki perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Dengan persepsi ini dapat membuat berbagai respons siswa menjadi perasaan yang kecewa karena usaha atau niat yang telah mereka lakukan demi memasuki perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan itu dianggap sia-sia atau tidak dihargai. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat dapat dilihat pula bahwasannya tidak semua siswa yang memasuki perguruan tinggi atau lolos terhadap perguruan tinggi yang telah mereka inginkan harus mengikuti bimbel yang ada, melainkan beberapa siswa yang telah mengikuti berbagai bimbel atau mengikuti banyak bimbel justru tidak lolos terhadap perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa alasan mengapa saya mendukung penuh mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, tekad yang berkontribusi dalam keberhasilan siswa demi memasuki perguruan tinggi tidak terpaku terhadap bimbel yang ada. Dapat diketahui bahwasannya tidak semua siswa memiliki ekonomi yang lebih untuk mengikuti bimbel, sehingga ia perlu memiliki niat dan tekad yang kuat demi mewujudkan impian mereka untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Dengan ini dapat dilihat lebih lanjut bahwasannya faktor lain juga menjadi pendukung mereka. Siswa yang berhasil memasuki perguruan tinggi tidak hanya didukung oleh bimbel tetapi juga oleh faktor seperti dedikasi pribadi, kualitas pendidikan di sekolah, dan dukungan keluarga. Dari sini kita dapat melihat peran penting dalam faktor demi memasuki perguruan tinggi tersebut. Siswa yang menunjukkan tekad kuat untuk lolos masuk perguruan tinggi tanpa bimbel sebagai upaya mengurangi beban ekonomi keluarga dan mengurangi kerepotan orang tua mereka dapat memberikan bukti konkret melalui berbagai tindakan. Kemudian mereka mungkin mengejar kemandirian dalam aktivitas belajar mereka melalui pencarian beasiswa atau pekerjaan paruh waktu untuk mendukung biaya pendidikan mereka sendiri. Selain itu, partisipasi dalam program ekstrakurikuler seperti proyek kreatif, klub ilmiah, atau organisasi siswa menunjukkan tekad mereka untuk mencapai keberhasilan akademis tanpa bimbel sambil mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan inisiatif untuk memilih masa depan atau perguruan tinggi negeri yang tepat dan yang mereka inginkan. Mencari minat akademis juga dapat menjadi bukti konkret bahwasannya siswa ini tidak hanya terfokus pada prestasi akademis mereka. Dengan demikian, langkah-langkah ini mencerminkan tekad kuat siswa untuk meraih pendidikan tinggi tanpa menambah beban finansial pada keluarga mereka. Yang kedua, gaya belajar mereka yang sesuai. Siswa bisa memasuki perguruan tinggi tanpa bimbel karena setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa siswa mungkin lebih nyaman belajar mandiri. Dengan ini, keberhasilan memasuki perguruan tinggi dapat dilihat dengan cara yang sesuai gaya belajar yang telah mereka lakukan. Dapat dibuktikan pula tingkat fokus dalam pembelajaran lebih meningkat di beberapa orang apabila belajar di tempat yang lebih tenang atau sepi, sehingga ia lebih memilih belajar mandiri daripada mengikuti bimbel. Kemudian, pentingnya mengakui keberagaman gaya belajar juga mencakup fakta bahwa beberapa siswa tidak hanya lebih nyaman belajar sendiri, tetapi juga mampu mengembangkan strategi belajar yang unik sesuai dengan kebutuhan mereka. Beban pembuktian bagi siswa yang tidak mengandalkan bimbel dapat dilihat dalam kemampuan mereka untuk mengatur waktu, menyusun strategi pembelajaran, dan mengelola sumber daya secara efektif. Pentingnya metode pembelajaran alternatif dalam konteks ini mencerminkan fleksibilitas siswa dalam memilih cara yang paling sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Beban pembuktian dapat ditemukan dalam pembelajaran keterampilan metakognitif yang itu kesadaran siswa terhadap cara mereka belajar dan kemampuan untuk mengatur strategi belajar mereka sendiri.
Selain itu, pencapaian akademis yang diperoleh secara mandiri juga menentukan bahwa motivasi intrinsik dan minat terhadap pembelajaran memainkan peran penting dalam pemilihan perguruan tinggi negeri yang sesuai. Siswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari mereka membawa beban pembuktian bahwa mereka meraih keberhasilan tanpa ketergantungan terhadap bimbel yang ada. Kemudian, yang ketiga, pemahaman materi yang lebih cepat dan adaptasi mereka terhadap berbagai sumber pembelajaran yang tersedia. Siswa yang memiliki motivasi untuk belajar dan kemampuan mengatasi tantangan belajar mungkin merasa cukup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa ketergantungan bimbel. Selain itu, beberapa siswa mungkin mengandalkan dukungan dari guru atau bantuan dari sumber daya sekolah untuk mampu mempersiapkan diri tanpa memerlukan bimbel tambahan. Berbagai sumber belajar yang dapat dipakai siswa selain mengikuti bimbel, yaitu buku, materi online, dan interaksi terhadap teman sebaya adalah solusi yang tepat demi memperdalam ilmu untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka inginkan. Dengan ini, saya menegaskan bahwa keberhasilan siswa memasuki perguruan tinggi tidak hanya semata-mata karena siswa tersebut mengikuti berbagai bimbel, tetapi perlu disoroti pula bahwa ada faktor lain seperti dedikasi siswa, kualitas pendidikan formal, dan dukungan lingkungan dari keluarga mereka yang berkontribusi. Dengan ini, saya memberikan saran bahwa berupa pemberian dorongan kepada siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam pembelajaran mereka tersebut, dan memperkuat pula terhadap tekad untuk berhasil serta pemerintahan juga dapat memberi sosialisasi bahwa bimbel bukanlah satu-satunya cara atau kunci keberhasilan memasuki perguruan tinggi. Sehingga saya meyakini argumen yang telah saya berikan telah berhasil menyetujui bahwa promosi perdebatan kali ini telah sesuai. Tetaplah berargumen dengan logika karena setiap suara memiliki makna. Sekian, terima kasih